Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pecinta sepak bola nasional dimanapun kalian semua berada? Beberapa jam yang lalu Prof. Mahfud MD menyampaikan sebuah pengumuman dalam sebuah konferensi pers yang telah dilaksanakan. Konferensi pers tersebut berisi pengumuman tentang diberikannya sebuah penghargaan bintang jasa oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo terhadap beberapa tokoh-tokoh yang dianggap telah memiliki jasa-jasa sesuai bidangnya masing-masing. Nah, menariknya dalam pengumuman tersebut tersemat satu nama yang dimana nama tersebut memiliki kaitan dalam urusan atau dunia sepak bola nasional. Siapakah sosok tersebut? Nama itu adalah Gianni Infantino, Presiden FIFA. Presiden memutuskan untuk memberikan bintang jasa penghargaan kepada Gianni Infantino selaku Presiden FIFA karena dianggap telah memberikan sumbangsih atau jasa-jasanya dalam membangun sepak bola nasional. Prof. Mahfud menyampaikan bahwa pemberian ini dimulai dari pengajuan yang dilakukan oleh PSSI, yaitu Induk Organisasi Sepak Bola Nasional, yang dipimpin oleh Pak Erick Thohir saat ini, di mana PSSI di bawah kepengurusan Pak Erick mengusulkan agar Presiden FIFA Gianni Infantino mendapatkan bintang jasa penghargaan dalam sumbangsinya turut membangun sepak bola nasional. Bagi saya ini cukup mengejutkan karena Erick Thohir baru saja memimpin PSSI dalam waktu beberapa bulan, dan Gianni Infantino sebagai Presiden FIFA dalam sumbangsinya, keterlibatannya dalam membangun sepak bola nasional terlihat aktif hanya dalam kurun waktu yang sebenarnya tidak terlalu lama. Kenapa? Karena sebelum ini hubungan antara PSSI dan FIFA itu, meskipun PSSI berada di bawah naungan FIFA, kedekatan PSSI dengan FIFA yang terlihat sangat dekat dan akrab itu baru terjalin beberapa waktu belakangan ini setelah Erick Thohir menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Tapi mungkin memang sebelum Erick Thohir resmi menjadi Ketua Umum PSSI mungkin sudah terjalin kedekatan antara Erick Thohir ataupun pemerintah Republik Indonesia dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Namun yang cukup mengejutkan, dalam waktu yang singkat kemudian PSSI berani mengajukan kepada Presiden bahwa Gianni Infantino layak menjadi orang atau sosok yang diberikan bintang penghargaan jasa oleh Presiden Republik Indonesia. Namun tidak hanya itu, saya juga melihat adanya sebuah strategi dari PSSI maupun pemerintah Indonesia dalam pemberian bintang jasa penghargaan kepada Gianni Infantino ini. Ada sebuah strategi di balik ini semua. Strategi apa ya? Strategi upaya pendekatan, atau bisa kita bilang sebagai upaya PDKT antara pemerintah Indonesia ataupun PSSI kepada FIFA. PDKT tersebut ya tujuannya memang untuk membangun sepak bola Indonesia, saya lihat. Karena memang sebagai negara dunia ketiga di bidang sepak bola, Indonesia saya rasa memang wajiblah melakukan pendekatan ke FIFA, tujuannya untuk mendapatkan perhatian lebih dari FIFA. Tidak ada maksud lain menurut saya kecuali mendapatkan perhatian yang lebih atau sorotan yang lebih dari FIFA, sehingga nantinya sepak bola Indonesia mendapatkan keuntungan dalam berkembang dan mendapatkan perhatian lebih dalam pembangunan di bidang sepak bola dari FIFA. Karena memang tanpa perhatian FIFA, saya rasa sulit juga untuk sepak bola Indonesia untuk terus berkembang. Selain itu, penghargaan ini mungkin juga adalah kelanjutan dari terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 yang pertama, meskipun kemudian batal. Tapi kan FIFA kemudian menggantinya dengan Piala Dunia U17. Saya rasa ini ada juga semacam bentuk terima kasih dari negara ataupun dari PSSI atau sepak bola Indonesia kepada FIFA yang telah memberikan kesempatan atau kepercayaan kepada Indonesia untuk menggelar hajat-hajat internasional yang luar biasa besar sekelas Piala Dunia, meskipun itu hanya Piala Dunia kelompok umur. Mungkin ini juga nanti ada semacam misi tertentu di mana Indonesia mungkin ke depan akan berambisi untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia senior seperti itu. Saya rasa langkah-langkah seperti ini memang langkah-langkah yang di luar
di luar lapangan ya, langkah-langkah di luar lapangan, langkah-langkah di balik layar, langkah-langkah pendekatan yang non teknis bisa dibilang seperti itu. Namun juga menurut saya ini penting untuk dilakukan. Kenapa? Tanpa ada perhatian lebih dari FIFA, negara dunia ketiga di bidang sepak bola seperti Indonesia ini ya perkembangannya akan cukup lambat. Karena membangun sepak bola itu untuk bisa sejajar dengan negara-negara besar lainnya di dunia sepak bola itu sangat mudah dan membutuhkan pengorbanan yang luar biasa, terutama di sisi ekonomi. Luar biasa pengorbanan yang harus dilakukan. Kemudian mungkin ini juga ada kaitannya dengan kedekatan secara personal antara seorang Erick Thohir dengan Gianni Infantino, karena kita tahu Erick Thohir sebagai sosok yang memang di kancah dunia sepak bola internasional, Erick Thohir memang nama yang cukup dikenal, sehingga dia wajar bila dia memiliki kedekatan secara khusus dari Erick Thohir kepada Gianni Infantino sebagai presiden FIFA, sehingga mungkin kedekatan-kedekatan ini juga mempengaruhi kenapa PSSI kemudian mengajukan Gianni Infantino untuk diberikan bintang penghargaan atau jasa. Selain itu, mungkin langkah-langkah strategis seperti ini mungkin juga bisa menolong ketika nanti terjadi suatu hal yang buruk kembali dengan persepak bola Indonesia. Langkah-langkah strategis seperti ini bisa menyelamatkan Indonesia dari sanksi-sanksi FIFA yang begitu membayangi kita atau mengancam dunia sepak bola nasional yang mudah sekali bergejolak ini. Kita tahu, kita belum lupa dengan tragedi Kanjuruhan beberapa waktu yang lalu. Kemudian kita bisa selamat dari sanksi dari FIFA. Kemungkinan itu juga berkat lobby-lobby yang dilakukan oleh negara melalui seorang Erick Thohir kepada Gianni Infantino. Ya, ke depan kita tidak mengharapkan lagi tragedi-tragedi yang seperti kemarin, seperti tragedi Kanjuruhan atau tragedi lainnya yang memunculkan atau menimbulkan banyak korban. Kita semua berharap sepak bola Indonesia tetap kondusif, tetap aman, kemudian secara teknis, secara kualitas terus berkembang, terus meningkat. Tetapi terima kasih Bapak Presiden telah membantu banyak persepak bola Indonesia. Saya kira sepak bola mendapatkan perhatian secara khusus baru di era Presiden Joko Widodo. Mungkin memang ada beberapa presiden sebelumnya yang juga memberikan perhatian, cuman di era Pak Jokowi ini mungkin sepak bola Indonesia mendapatkan perhatian yang cukup lebih. Terutama yang saya lihat sangat positif adalah kedekatan atau hubungan antara PSSI dengan pemerintah tidak lagi renggang, tidak lagi bertolak belakang seperti sebelum-sebelumnya. Karena sebelumnya PSSI terlihat sedikit berjalan di arah yang berbeda dengan pemerintah, sehingga koordinasi yang tercipta antara organisasi sepak bola Indonesia, PSSI dalam hal ini, sulit sekali menjalin hubungan yang harmonis dan menjalin kekompakan dengan pemerintah, dengan negara. Tetapi kini dengan diutusnya seorang Erick Thohir oleh Presiden, kemudian Erick Thohir berhasil menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, kedekatan dan harmonisasi antara PSSI dan pemerintah kemudian mulai terjalin dengan baik. Kemudian tata kelola sepak bola Indonesia kemungkinan sudah bisa kita lihat dalam beberapa waktu terakhir bahwa ada sedikit perbaikan dari tata kelola sepak bola Indonesia, dan semoga hal semacam ini terus meningkat dan berlanjut, tidak berhenti sampai di sini. Meskipun banyak pengamat yang sudah mulai, ya saya tidak tahu kenapa mereka mengkritik Pak Erick Thohir ataupun PSSI yang sekarang. Memang masih banyak celah yang ada di tubuh PSSI, tapi dalam waktu yang sesingkat ini mustahil lah kita bisa meminta Pak Erick Thohir untuk membenahi semua total secara 100%. Kalau kita melihat video yang menampilkan pendapat dari Coach Justinus Laksana ya, bahwa sampai akhir jabatan pun, sampai masa jabatan, kalau Pak Erick Thohir bisa menyelesaikan 40% saja permasalahan di sepak bola Indonesia itu sudah sangat luar biasa. Kenapa? Karena memang saking kusutnya masalah-masalah yang ada di sepak bola Indonesia. Jadi dalam beberapa bulan ini kemajuan terlihat. Jadi bagi saya konyol lah kalau ada pengamat sepak bola atau atas nama siapapun mereka, kalau mereka berharap semua permasalahan di sepak bola Indonesia kemudian mereka minta semua clear 100%, bersih 100%, selesai 100%. Saya rasa itu adalah harapan yang konyol, permintaan yang konyol, dan tidak masuk akal. Karena baru beberapa bulan saja Pak Erick Thohir permintaan sudah sejauh itu.
Saya kira berilah waktu Erick Thohir untuk menyelesaikan tugasnya, menyelesaikan pekerjaannya. Yang terpenting adalah kita harus melihat progres sedikit demi sedikit, meskipun berjalannya selangkah demi selangkah, ya yang penting ada progres perbaikan di sana. Sehingga nanti kita lihat dalam kurun waktu masa jabatan Pak Erick Thohir menjabat ini, apakah berapa persen yang bisa dicapai oleh seorang Erick Thohir, sekaliber Erick Thohir dalam mengurusi atau membenahi dunia sepak bola nasional. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Jokowi, terima kasih Pak Erick Thohir, dan terima kasih semua pecinta sepak bola nasional yang terus kritis dan melihat dan terus mendukung kemajuan sepak bola Indonesia. Saya sampaikan salam olahraga.